menyebabkan interferensi celah ganda dan celah tunggal. Terjadinya terang gelap. Oke, dan di sini kalau saya anggap ada satu gelombang yang arahnya, misalnya arahnya begini. Ini saya perbesar ya, saya zoom in. Biasanya jarak ini sangat-sangat tipis ya, mungkin 2 mili, 4 mili, sangat-sangat kecil gitu. Dan jarak ininya jauh. Ya. Kalau gambar aslinya, artinya saya akan ngomong bahwa gitu ya. Jadi ini jaraknya jauh ya. Jadi antara garis ini, yang lubang yang ini dengan ini sebetulnya saking jauhnya, nanti dia akan ketemu di satu titik. Nah, karena jauh kayak matahari lah ya. Sinar matahari kan kita anggap sampai bumi sudah sejajar karena jaraknya terjauh. Jadi kita anggap gini. Nah, terjadi interferensi gelombang itu karena ada perbedaan fase gelombang saat muncul dari lubang pertama dan lubang kedua. Nah, perbedaan fase ini di sini, perbedaan fasenya. Gelombangnya sama karena berasal dari satu sumber yang sama. Ya, misalnya satu sumber yang sama gitu. Ya, nanti baru muncul ada gelombang ininya dia. Ada gelombang yang sama yang terjadi. Nah, gitu. Terjadi interferensi gitu. Gelombangnya sih sama. Kalau saya gambar gelombang, mungkin saya boleh anggap gini lah ya. Saya nggak anggap gelombang ini. Nah, ya kalau ini sama sebetulnya, gelombangnya akan sama besar, sama panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya perbedaan gelombang di sini setengah gelombang, nah seperti gini. Berarti kamu coba lihat yang ini di sini, nah, yang di sini. Berarti gelombangnya akan saling meniadakan gitu. Jadi seolah-olah gelombangnya begini gitu. Kayak ini gelombang 1, ini gelombang 2 gitu. Nah, kalau begini, ini gelombangnya nggak ada. Jadi sampai di sini nanti dia nol. Kalau misalnya terjadi gini ya, di mana terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan setengah lambda, setengah panjang gelombang. Ini saya hanya ngomong untuk mencari dasarnya ya, dasar perumusan. Nah, bagian tengah di sininya, oke. Ini nanti yang paling terang. Nah, antara ini nanti ada sudut. Nah, ini kita mau sudut alfa. Kalau saya tarik ini ke sini, nah ini sama dengan ini sebangun nanti, dengan ini sebangun. Nah, ini nanti sebangun tuh. Berarti ini pasti theta. Nah, ini theta, ini theta. Berarti untuk mencari berapa perbedaan gelombangnya, saya harus mencari jarak ininya. Jarak ini berapa gelombang? Saya cari dulu jaraknya ini. Ini depan, berarti ini 90 derajat gitu. Berarti depan ada sin, berarti d sin. Jadi kalau kita gambar ini, gambarnya kayak begini gitu. Ini theta, ini 90 derajat, ini d.
Nah, kita mau cari ini. Sin tentu ya. Sin ini tentu ini dibagi D. Ya, sudut yang di depan. Kalau gitu untuk mencari berapa jaraknya, berarti D sin theta. Berarti di sini tuh D sin theta. Ini untuk yang celah ganda ya, celah ganda. Nah, kalau dia hitam atau gelap, kalau dia gelap, artinya perubahan ininya harus setengah lambda. Untuk gelap yang pertama. Gelap yang pertama. Jadi ini gelap pertama. Gelap yang kedua tentu 1,5 lambda. Gelap yang kedua, berarti ini gelap kedua. Selanjutnya. Oke. Karena yang muncul kan ada gelap terang, gelap terang, gelap terang. Nah, ini logikanya dia seperti itu. Nah, kita ngomong ini dulu, yang satu ini dulu. Berarti ini gelap kedua. Kalau gelap ketiga tentu 2,5 ya, 2,5 lambda yang gelap. Pak, kalau yang terang Pak, terang harus ini ya, ininya harus sama dengan ini terang pertama. Bedanya harus 1 lambda. Nah, terang kedua Pak, ya 2 lambda. Terang kedua berarti. D-nya tetaplah ya. Ini artinya ini ya. Ini. Nah, karena dalam praktek ini ada celahnya, terus tidak ada papan penangkap. Ada papan penangkap. Ini ya, ini akan ada sinar-sinar seperti itu dan ini tetanya. Jadi soalnya ini akan ngomong berapa delnya jaraknya, terus ini ada jarak antar sumber dengan papan penangkap L. Oke. Kalau ini adalah diambil Y ya, jarak gelap atau yang terang. Jadi ini saya anggap ini sebagai L gitu. Nah, untuk jarak yang sangat jauh, sin theta sama dengan tan theta. Jadi ini boleh saya anggap sebagai tan. Jadi D tan theta sama dengan, kalau yang gelap yang ini, kalau yang terang berarti ini ya. Nah, ini boleh saya tulis sebagai D. Tan itu apa? Berarti Y per L. Nah, ini perubahan ininya. Nah, untuk yang celah tunggal beda, caranya beda, 100% beda. Saya ingatkan itu nggak boleh hafal. Nah, untuk celah tunggal ada bedanya. Karena dia celahnya itu pakai andai-andai.
Ini ingat ya, ini mereka menjelaskan loh ya. Jadi bukan dari teori baru muncul praktek, enggak. Dari praktek mereka menjelaskan fenomena yang seperti itu, fenomenanya. Jadi sama nanti, cuma ini dianggap terpisah dulu. Kalau ini kan celah tunggal ya, nggak ada celah lain ya, kok bisa terjadi? Nah dia anggap bahwa ini seperti tadi gitu. Cuma ini ada semu, seolah-olah dipisahkan oleh sebuah pemisah titik bayangan, semu lah ya, yang di hayalan gitu, hayalan gitu. Nah, jadi kalau ini dianggap seperti ini, celahnya itu D-nya itu. Ini kan D ya, berarti D-nya itu nanti jarak antara ini dan ini ya, di tengah-tengah anggap ini berarti D per 2. D per 2. Kalau ini kan jarak D ya, gitu. Jadi untuk tahap yang pertama misalnya kita ngomong apa? Yang gelap, boleh. Tadi kita mulai gelap ya. Oke, yang gelap. Kita tahu kalau yang gelap ininya itu harus setengah lambda, ya. Lambda per 2 ya. Terus 1,5, 2,5, macam. Nah ini bedanya di sini, hati-hati. Oke, ini bedanya tadi. Oke, saya ngomong yang gelap aja dulu. Oke, yang gelap. Nah, hampir mirip dengan ini, kita gambar. Jadi saya gambar lebih besar sedikit lah ya, karena saya gambar besar sedikit. Oke, saya gambar besar sedikit. Saya anggap celah tunggalnya gini aja. Ini dianggap hayalan, titik pembagi hayalan. Oke, saya anggap sinarnya adalah dari sini. Saya anggap sinarnya ada dari sini, satu lagi muncul di tengah gitu, begini. Jadi sehingga saya bisa tahu, nah ini ada terangnya ya, jadi sini ada sudutnya. Sudut yang paling luar punya ya, biasanya yang paling luar. Oke, berarti ini juga akan terjadi. Nah, ini ada ini. Sehingga jarak ini, yang tadi jaraknya ini kita anggap D, sini jadi D per 2. Bedanya di situ satu. Sini masih sama. Kalau saya mau cari ini θ-nya. Berarti D sin θ sama dengan ini. Cuma ini bukan D, ini D per 2 ini. Oke ya. Nah, berapa ininya? Nah, kalau misalnya untuk gelap pertama, berarti saya tulis begini. Oke, saya coret. Berarti kalau gelap pertama, D pertama adalah D sin θ sama dengan ini. Sinnya sama, nanti jaraknya ya untuk titik tangkapnya. Nah ini sinnya itu sama, saya ngomong adalah Y per L. Ini untuk gelap yang pertama. Yang paling apa? Kalau jauh-jauh sin itu sama dengan tan θ. Jadi tan itu kalau kita gambar di sini tadi, ini ada L-nya, di sini ada Y-nya gitu. Tan itu bahkan ini per ini ya. Y per L. Y itu apa? Jarak gelap pertama ke sumbu terang yang pertama, jaraknya. Nah, ini seperti itu. Bagaimana dengan yang kedua, Pak? Nah, gelap yang kedua berarti ini gelap yang pertama. G pertama. Pak, G yang kedua gimana, Pak? Sama di sini tetap ini 2 sin. Cuma ininya apa? Berapa? 3 per 2 ya, 1,5 ya. 1,5 lambda. Atau berapa nih? Berapa tuh? Oh, bukan. Sorry. 3 per 2. Setengah lambda yang dibagi lain. Oke, bentar ya. Oke, ini di sini bedanya antara ini dengan ini.
Beda. Oke. Selanjutnya kalau mau yang ini kan yang pertama ya, perbedaan yang pertama. Kalau yang kedua berarti dianggap ini dibagi menjadi 4. Jadi 4 gitu. Nah gitu. Jadi 4. Jadi nanti antara ini dengan yang ini punya gitu. Sehingga jarak antara ininya menjadi D/4. Ya kan dibagi 4 kan? Gitu. Nah, jadi untuk ini dia jadi D/4 dan ini sama, cukup. Karena dia tunggal, jadi ininya panjang rumahnya ya tidak berubah gitu. Nah, anggapannya seperti itu. Jadi akhirnya ini menjadi D sin theta sama dengan 2 lambda. Itu gelap. Enggak kedua. Jadi banyaknya ini sangat pengaruh karena dia nggak ada lubang lainnya ya. Kalau misalnya nanti kok bisa sampai ke 9 Pak, ini berarti ada dianggap dibagi lagi gitu. Kalau yang lubang 20-nya kita lihat ininya. Yang pertama 1,5 lambda, 1,5, 2,5, 3,5. Kalau yang terang Pak, 1, 2 lambda, 3 4 lambda, enak. Kalau ini beda. Kalau dia ada jaringan yang lain, misalnya tadi saya anggap hanya 2 sinar, berarti hanya ada 2 gitu. Kalau dia ada pitanya banyak, berarti ini dianggap baginya banyak. Karena dia berasal dari satu sumber, jadi ini tetap sama gitu. Ngerti kan? Karena dia satu sumber, lubangnya satu. Jadi yang membuat dia banyak sekali kisi-kisi, kalau tadi yang saya jual, kisi-kisinya cuma gini, terang, terus ini gelap. Nah, gitu aja. Terus nanti ini ada terang, gitu. Terus ini sikit-sikit. Jadi yang lebih jelas antara terang dan gelap. Kalau yang 2 lubang, ngerti ya? Kalau kita anggap ini sangat kecil lubangnya sehingga dia cuma hanya bisa memunculkan 2. Kalau dia jadikan 4, berarti dia ada lagi. Nah, kalau jadi 4 dia ada yang ini. Nah, ini terang utama. Tengah. Oke. Makanya setelah saya hitung dengan yang terang, masa sih? Ya, kalau misalnya yang terang kan D/2, sin ini ada 1. D sin 2. Lah ini kan sama ini. Nggak mungkin terjadi gitu loh. Nggak mungkin terjadi. Artinya di sini memang ada yang terang tapi tertutupi oleh yang gelap gitu. Jadi terangnya jadi tak memudar. Ngerti nggak? Ngerti nggak sama orang? Ngerti nggak? Kayak gini. Di tempat yang ini memang ada yang satu terang, ada yang terang. Ngerti ya? Ngerti ya? Ada yang terang gitu. Oke, ngerti? Tapi setelah itu di tempat yang sama akan ditutupi oleh status pensil abu-abu, satu garis, gitu. Ngerti ya? Oke, sehingga hampir ini semua terang gitu. Karena ada yang gelap di sini yang membuatnya melemah, jadi ada yang gelap sedikit. Agak gelap sini makin pudar, gelapnya sudah ada terang. Jadi dari rumus itu matematika tak bisa ngibul gitu loh, nggak bisa ngibul, nggak bisa berbohong gitu.
Skala tunggal berarti di sini ada terang, tapi sini ada gelap juga gitu. Jadi sebetulnya di ini yang semua awalnya semua terang. Karena ada interferensi gelap, nah muncul. Dari gelapnya baru ditambahin. Sehingga muncul seperti, karena kamu lihat ini punyanya. Coba misalnya yang D4 sin yang 2 alfa, ya kan? D sin ini adalah 2 ini. Nah, berapa? 2 ya? Kalau ini 2, kalau ini dari berapa? 8. Betul? Tuh, 8. Jauh banget kan? Ya kan? D4 yang kita anggap ada. Ini lihat kan? Makanya sininya jauh banget nanti itu. Terangnya jauh banget. 8. Harus ada beda 8. Jauh lah, nggak ada lah. Masa sampai padahal cuma satu lubang kecil. Makanya gambarnya ini hanya nampak beberapa saja. Nggak kayak yang 2 ya. Yang 2 itu jelas ya, jelas banget. Yang 2 punya ini, Nah, ini yang 2 punya ini. Ini yang 2 punya. Jaraknya sama. Sudah? Oke? Jadi kita akan ngomong lagi ya tentang efek Doppler ya. Apa? Doppler. Nah, teori Doppler saya ulangi lagi, dia mengatakan kalau misalnya ada satu sumber ini tidak bergerak, ini diam gitu. Diam. Ini telinga kita ya. Oke, telinga kita ini. Frekuensi sumber dengan yang kita dengar dengan frekuensi pendengar ini sama. Kalau masing-masing diam ya, ini diam dan diam. Dari hasil prakteknya. Tapi kalau bendanya ini bergerak, bergerak di sini, ini bisa terjadi yang namanya perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar. Katanya kalau misalnya frekuensi sumber bergerak mendekati, frekuensi pendengar akan menjadi lebih besar dari frekuensi sumber. Dengan jarak tertentu ya, dengan suatu jarak ya. Oke? Dengan catatan ada jarak ya antara Fp dan Fs. Yang mesti itu. Berarti ada yang namanya Fp. Lahirlah Fp gitu, frekuensi pendengar. Berarti kalau gitu kecepatan sama dengan panjang gelombang sumber frekuensi pendengar. Kalau gitu frekuensi pendengar adalah ini. Maka kita harus mencari frekuensi pendengar. Ngerti nggak? Karena katanya ada beda kan? Oke. Nah, sedangkan untuk panjang gelombang sumber tentu kecepatan bagi frekuensi sumber. Nah, saya gantikan ini masuk ke sini sehingga hasilnya adalah ini kan. Nah, jadilah seperti frekuensi pendengar sama dengan V per V kali frekuensi sumber. Kalau dia tidak bergerak berarti sama dong. Ini yang saya mau bicara tentang frekuensi pendengar. Lahirnya frekuensi pendengar dari prakteknya Doppler. Sudah ya, ini udah jelas ya. Ini yang penting loh, ini penting banget.
dalam memahami, karena saya sudah tua melewati usia 20-an, ya punya pemahaman yang lebih bagus dibandingkan kalian. Nanti kalian sudah sampai usia 20-an, kalian akan jauh lebih hebat dari saya. Tapi dengan catatan, dasarnya harus kuat. Sudah? Nah, bagaimana dengan yang muncul nih? Pak, kalau sumber gerak mendekati apa namanya? Pendengar, Pak. Nah, ini kita bikin. Yang pasti, yang ini karena sumber mendekati pendengar telinga, berarti FP-nya pasti lebih besar dari FS. Maksudnya semakin besar gitu, ngerti nggak? Pasti. FS-nya tuh maksudnya itu yang dari jauh tadi ya. Kalau yang dari jauh, kalau dia diam, saya dengar frekuensinya dia diam. Kalau dia sambil bunyi mendekati saya, yang saya dengar bukan tapi lebih tinggi. Makin dekat, frekuensinya makin tinggi. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau kamu mikir begini. Pernah lihat di TV atau lihat apa? F1 yang Formula 1 itu loh, yang Singapura itu, ngerti ya? Kalau dari jauh telingamu masih oke lah ya, masih kamu dengarnya tapi kalau dekat di depan kita ada lewat, telinga kayak mau pecah. Bukan suara saja, tapi melengkingnya itu. Nah, ini memang ada terbukti dari situ. Nah, bagaimana kita membuat rumusnya? Nah, ini lagi mirip-mirip ini nih. Bentar. Cahaya. Oke, jadi saya jelaskan seperti ini. Oke, kalau gitu bagaimana dengan tentu nanti yang berubah di sini. Kenapa? Karena sumber bergerak saya ngomong.
Berarti yang akan berubah ini karena sumber yang bergerak. Nah, yang tadi seperti diam, start di sini, HS-nya V kalau saya mendekat, berarti kecepatannya akan bertambah. Ngerti nggak? Coba apa namanya yang saya ngomong ya? Oke. Mirip inilah, mirip ini. Kamu ada naik mobil, ini mirip kapal selam, mobil kapal selam gitu aja. Ini ada orang lempar batu di sini, dan ini ada V mobil, ini V batu. Oke ya. Kalau V batu ini dari sini dihitung 2, ini ada 4. Tentu batu ini tetap tanah 6. 2 ditambah 4, gitu ya. Ngerti ya? Oke, sama halnya kamu anggaplah ini gelombang. Sambil dia bergerak, dia ada kecepatan motornya. Ngerti ya? Kalau ini kamu anggap sebagai 320 meter per sekon dan kondisi biasa. Terus dia naik mobil sambil membunyikan gitu. Put gitu ya gitu. Nah, anggaplah if V-nya ini sini adalah sekian. Tentu ini kamu tambah dengan V sumber. Ngerti nggak? Bagi dengan frekuensi ini. Kalau mendekat ya, kalau mendekat. Sudah? Kalau menjauh berarti kurang. Sehingga kalau ini saya letakkan ke dalam sini, di mana Fp adalah V per ini, berarti akan jadi V apa? V tambah minus E per apa? Fs. Sehingga Fp itu sama dengan V plus minus Vs dikali Fs. Saya nggak tahu, ini betul nggak sih? Kayaknya benar nggak ya? Kalau saya benar. Oke, benar, betul. Oke, berarti nggak salah. Sesuai dengan yang saya bayangkan. Benar. Tapi ngapa ini jadi mengecil ya? Agak heran ya. Saya agak heran ya. Apa ya? Frekuensi yang diterima pendengar adalah sekian. Agak aneh. Bukankah itu artinya itu lebih kecil gitu? Enggak dong. Kalau mendekati berarti kurang lah berarti ya. Mendekati berarti kurang berarti. Ya, mendekati berarti kurang karena dia harusnya frekuensi besar gitu. Pokoknya rumusnya begini. Gini, coba misalnya ini ya, kalau kamu anggap ini 320 per. Katakan frekuensi awalnya 100 Hz. Kita pastikan frekuensinya lebih besar tadi. Berarti ya, misalnya kecepatan apa? Kecepatan sumbernya 60. Berarti ini kan nggak mungkin ya. Berarti kan artinya 320 dikurang misalnya 60 gitu ya. Betul kan? Sehingga ini kan lebih dari 1, baru lebih tinggi kan? Tidak. Berarti kalau mendekati, kalau sumber mendekati berarti begini, agak aneh ya. Agak aneh, kayaknya salah ini. Nggak mungkin begitu. Agak aneh.
Betul kok, betul ya, betul. Serius, nggak ada kesalahan loh. Saya pada konsep ini masuk benar, oke. Oke, berarti udah benar. Nah, untuk kasus kalau dibalik gitu, dibalik misalnya apa? Sumber diam, pendengar mendekat. Oke, dengan cara sama, berarti yang ini ya, yang kita ubah tadi kan. Oke ya, ngerti kan? Kan FP kalau pendengar yang mendekat, berarti kan plus minus kecepatan pendengar dong. Bawahnya ya, oke, berarti nanti ininya 0, nggak ada apa-apa. Ngerti ya? Lo ngerti ya? Oke, saya bikin deh kalau kamu nggak ngerti. Berarti FP-nya yang mendekati, berarti dia akan menjadi V plus minus VP per ini. Nah, untuk panjang gelombang sumber, karena dia itu diam, berarti ininya tetap bagi dengan Fs. Sehingga nanti kalau saya gabung, ininya saya gantikan, ini saya gantikan menjadi Fp sama dengan V per Vp per V per Fs. Sehingga Fp-nya akan menjadi V plus minus Vp per V kali Fs. Ya. Rumusnya nanti digabung jadi satu. Menjadi sorry ya, gabungan ini ya, gabungan ini menjadi satu. F pendengar sama dengan V tambah Vp per V plus minus Vs kali Fs. Jadi ini menjadi satu rumus gabung. Jadi ini digabung ya, ini digabung. Oke. Gabung gimana Pak? Ya ini digabungin. Nah. Oke, saya rasa ini yang penjelasan yang paling oke lah ya kali ini. Supaya kalian tidak terjadi hafal. Jadi ini kalian harus tahu mengapa bisa tercipta seperti ini. Kalau tidak kalian hafal. Saya aja nggak hafal. Masalahnya saya sering terbalik. Ini atasnya VP atau VS ya gitu loh. Perkaliannya saya tahu Fs kali Fs. Fp sama dengan apa-apa dikali Fs. Antara atas bawah saya sering terbalik. Kalau saya tidak hafal ini, saya pasti mati. Ini berarti saat dia diam, datanya rumus ini yang paling penting, bahwa berarti ada frekuensi yang berbeda, namanya frekuensi pendengar. Jadi kecepatan dalam udara semua bunyi sama. Jadi tentu kecepatan adalah frekuensi pendengar kali panjang gelombang sumber, karena yang punya panjang gelombang tentu sumber dong, ya nggak, penghasil. Nah gitu. Nah, jadi kalau begitu Fp itu sama dengan V per lambda sumber. Lambda sumber itu apa? V per Fs sama-sama sumber. Nanti saya gantikan gitu. Nah, nanti baru kasusnya siapa yang mendekat. Kalau sumbernya mendekat, berarti ini V-nya harus plus minus V sumber. Kalau pendengar mendekat, berarti sini yang plus minus ininya. Jadi nanti akan kamu ketemu mana atas mana bawah, lu ngerti. Saudara ya, pertanyaan adalah berapa V Batman? Kecepatan Batman. Jadi mirip saya sensor suatu barang, dia sedang menuju ke saya. Saya tahu frekuensi itu berapa, tapi makin dekat frekuensinya itu semakin tinggi. Saya diam, dia menuju saya bisa tahu loh itu
kecepatan dia itu berapa. Kira-kira gitu lah. Kalian analisa dulu. Ini coba dia 40, berarti nanti gini loh. Ini adalah sebuah sumber bunyi, terus ini ada gedung. Sampai di sini gedungnya mantulin, gitu, mantulin lagi gitu. Kalau dia nggak bergerak, gedung tak bergerak, frekuensinya akan sama. Sekarang masalahnya si ini bergerak, dia bergerak menuju sini, gitu. Nah, saat awal kalau dia tidak bergerak, frekuensinya dia itu 40. Tapi pada saat dia dapat pantulannya, dia dapat 42 gitu. Sama saja kamu anggap dia tetap, tapi ini yang bergerak, boleh kan? Betul tak? Lo ngerti gak sih ngomong saya ngomong apa? Ngerti gak saya ngomong apa? Hah? Oke, kalau enggak gini, saat dia ke sini, berarti F pendengar adalah V plus minus V pendengar plus minus V sumber, F sumber. Tak pertama yang hitam. V-nya siapa yang bergerak sekarang? Halo? Sumber bergerak. Kalau ini kan dia sumber bergerak ya. Oke, sumber bergerak berarti ininya saya anggap sebagai, ini saya anggap gini aja, ini X aja, saya anggap X. Oke, karena dia bergerak kan. Oke, yang hitam ya, yang arah ke sini ya, yang arah ke sini. Belum yang merah ya, kita bahas dua. Berarti VP-nya, VP diam ya, VP-nya 0, V. Frekuensi sumber adalah 40. Berarti ini FP. Atau saya boleh tulis FP sama dengan 300 per 300. Kalau mendekat berarti kurang ya. Artinya sini FP awal pertama, ini F sumber, gedungnya FP. Saya tahu ini bisa nggak saya ketemu. Ada yang kelihatan waktunya sih kalau nggak salah, tapi saya belum pernah coba nih. Nah sekarang coba kamu lihat yang merah. Berarti seolah sumbernya itu punya siapa? Sumber ini yang tak bergerak. Ini berubah menjadi F sumber, ini berubah menjadi F pendengar. Yang ini ya, berarti FP-nya 42 saya nampaknya. Ada yang 40 ya, 42 yang merah ya. Karena kalau yang merah ini berarti dia sumber, ini pendengar. Jadi ada dua kejadian. VP, V pendengar, V pendengar berarti menuju ke saya. V plus minus X berarti pendengar. Ini yang bawahnya 0 karena sumbernya 0 kali dengan Fs gitu ya.
Atau ini akan saya tulis 42 sama dengan 320. Nah inilah yang plus minusnya ya. Oke. Biar ini dengar banyak berarti tambah, karena di atas ya. Nanti penggunaan tambahnya saya baru jelaskan lain kali. Ini 320, ini Fs. Nah, sebetulnya frekuensi ini kita udah tahu bahwa ini sebenarnya, jadi saya boleh Fs adalah 42 dikali 320 tambah X. Sebenarnya Fx yang kita mau ini adalah F bangunan kan, frekuensi bangunan. Sedangkan Fp ini adalah frekuensi bangunan. Jadi mereka disamakan. Karena bangunan kan yang dibikin bangunan. Nanti ini akan dibikin disamakan ini. Jadi 300 ya. 300 per 300 kurang X kali 40 sama dengan 42 kali 300 per 3 ini tambah X. Nah, saya nggak tahu dapat tak. Kalau ada kesalahan, mungkin ada konsep yang salah. Ini berarti saya boleh coret ya, kiri kanan. Berarti ini akan jadi berapa nih? Hah? Berarti akan jadi 40 300x 42 300 tambah x kali silang. Coba ketemu nggak x-nya? Ini saya coret jadi berapa ya? 6 nggak bisa, bagi 2 20, bagi 2 21, 7 ya saya, jadi gitulah ya. Dapat berapa itu? Ada nggak sih? Berarti 21 kali 300 kurang X 20 kali 300 tambah X 21 300. Wow, betul gak sih? Berarti 41x. Wow, berarti 300. Berarti x nya berapa? 300 bagi 41 berapa ya? Tiga bagi 41 berapa? Tiga bagi 41. Hah? Berapa? Hah? 7,32. 7,32 meter per sekon ya berarti ya. Karena dia ada mantul, ya seperti ini. Saat ini adalah, terus ini adalah pemberi frekuensi. Jadi kamu harus belajar dua, karena ini suara sumbernya dari ada dua. Gitu. Oke, nanti saya baru cek ini benar atau tidak. Udah lama. Oke, nanti ada hari lain baru saya infokan bagaimana penggunaan plus minusnya ini. Oke, plus minusnya baru kita nih.
Saya tuh biasanya pakai pendengar. Kalau ada kondisi ini, nah kan, pendengar. Kalau pendengar, saya patokannya kalau kalian mau patokan, kalau pendengar mendekati sumber, saya pakai pendengar, berarti dia tuh plus. Pendengar mendekati sumber, berarti plus. Makanya di sini pendengar mendekati sumber. Nah, kalau ini sumber, pendengarnya di sini yaitu FP, Batman. Berarti di sini makanya saya ngomong saya pakai plus. Konsepnya adalah pendengar mendekati sumber, dia itu plus. Tentu lawannya apa? Kalau pendengar menjauhi sumber berarti minus. Konsepnya gini aja ya, saya ngomong ya, pendengar. Kalau pendengar dekati, dia plus. Nah, masalahnya muncul. Nah, kalau sumber dekati, dia minus. Makanya tadi sumber yang hitam itu sumber mendekati pendengar, ini minus. Minus. Saya tidak akan hafal seperti ini. Saya hafalnya apa? Intinya kita tahu ini ada pembagian. Bagaimana supaya dia menjadi besar? Kita tahu bahwa kalau sumber mendekati ke kita, tentu frekuensi pakai tinggi kan? Padahal di sini di bawah dia kan jadi penyebut. Penyebut bagaimana supaya hasil bisa besar? Tentu harus sekecil-kecilnya di sini kan? Ya, sekecil-kecilnya kan, baru bisa ini. Berarti pakai kurang. Oke, sementara itu aja dulu.